Pembahasan kita mengenai sholat. Insyaallah pembahasan kita tidak terlalu panjang lagi, akan selesai masalah sholat. Kalau sudah selesai kitab ini, insyaallah kita akan lanjut ke kitab yang lain ya. Karena tinggal kurang lebih 2 halaman atau 2 lembar lagi selesai. Di dalam sholat ketika kita rukuk ya, ketika kita rukuk maka disunnahkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, yang artinya maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku yang maha besar, dan aku puji akan Dia dengan kepujiannya. Ini makna daripada Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Karena apa? Karena ketika kita rukuk itu adalah satu lambang bahwasanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuk itu adalah lambang pengagungan. Ya, lambang pengagungan. Makanya kalimat doa yang ada dalam rukuk itu bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung. Nah, jadi rasakan ya, bahwasanya ketika kita rukuk itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar gerakan saja, tapi makna ataupun hakikat daripada rukuk itu sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam rukuk diwajibkan yaitu tumakninah. Tumakninah ini artinya tenang. Paling sedikitnya tumakninah di dalam ruku yaitu sekedar kita mengucapkan satu kali tasbih subhanallah ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi minimal kita membaca tasbih di dalam ruku itu minimal sekali sunnahnya. Paling sedikit sekali. Boleh, dan paling banyak maksimalnya 3 kali. Jangan lebih dari itu. Paling sedikit sekali, paling banyak 3. Jangan menambahi sampai 4 kali, kada sunnah lagi. Apalagi sampai 5 kali. Karena memang sunnahnya seperti itu 3 kali. Kalau kita baca sekali sunnah, dapat pahala sunnah tetap. Cuman kada sama dengan orang yang membaca 3 kali, karena sempurnanya maksimalnya 3 kali tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi artinya maha suci Allah yang maha agung dengan kepujiannya. Kenapa kita sambil mengetahui arti daripada lafaz itu? Supaya menambah kekhusyuan kita. Orang kalau membacaan tahu artinya, insya Allah khusyuknya itu bertambah ya, khusyuknya itu lebih mudah kalau tahu artinya. Nah kayak itu juga kalau kita mengetahui arti daripada Subhana rabbiyal azim, apa artinya subhana? Subhana artinya maha suci ya, Rabbi Tuhanku, al-azimi maha agung, wa bihamdihi dan memujinya dengan kepujian. Jadi harus tahu dulu artinya ya. Setelah bangkit daripada ruku, membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, mendengar dan menerima Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akan Dia. Sudah pernah kita ceritakan bahwa sebab
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu karena ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah ingin pergi ke masjid pada waktu sholat subuh. Ketika beliau hendak menuju masjid, ternyata di depan beliau itu ada orang tua yang berjalan. Dan di antara adabnya Sayyidina Ali ini kadang hendak mendahului orang tua berjalan. Di hadapan Sidin ada orang tua berjalan. Sidin hendak pulang ke masjid. Sayyidina Ali kadang hendak mendahului orang tua tadi di mukanya. Kadang hendak mendahului berjalan. Ini di antara adabnya beliau. Dan orang tua, ngarannya orang tua ini berjalan kada tapi laju, berjalannya lambat, sehingga ketika sampai ke masjid Rasulullah itu sudah ruku. Rasulullah sudah ruku. Seandainya kada ada orang tua tadi, kemungkinan Sayyidina Ali ini kada sampai selesai Fatihah sudah datang di masjid, ya sudah tiba di masjid. Tapi karena ada rintangan di jalan, ada orang tua yang berjalan di depan beliau, sehingga Sayyidina Ali terlambat sampai ke masjid. Dan juga ternyata orang tua yang ada di depan Sayyidina Ali tadi, yang mendahului beliau berjalan tadi, itu ternyata orang Yahudi. Sampai ke masjid kada singgah, betarus, saklenya kada Islam. Nah, Sayyidina Ali langsung berbelok ke masjid. Ketika Sayyidina Ali sampai ke masjid, Rasulullah SAW hendak mengangkat, hendak bangkit daripada rukuk beliau. Tapi di situ Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk menahan punggungnya Nabi supaya kada segera untuk bangkit daripada rukuknya, supaya menahan dulu supaya kada rukuk di saat itu. Sampai kapan? Sampai Sayyidina Ali datang ke dalam masjid dan mengikuti rakaat bersama Nabi. Ketika Sayyidina Ali masuk, melihat Nabi masih dalam keadaan ruku, maka Sayyidina Ali mengucapkan Alhamdulillah. Dikira Sayyidina Ali tadi sudah masbuk, dikira Sayyidina Ali sudah ketinggalan serakaat, tapi ternyata Sayyidina Ali sampai ke masjid, masih Nabi dalam keadaan ruku. Beliau pun mengucapkan Alhamdulillah, kemudian takbir, sehingga beliau kada ketinggalan rakaat. Karena kan patokannya di situ, kita ini tertinggal atau kadanya dalam rakaat itu dalam keadaan ruku. Kita ini terlambat datang. Kalau masih aja mendapati imam itu dalam ruku, mendapati rukuknya imam, maka kita kada ketinggalan rakaat. Tapi kalau kita datang ke masjid dan kita takbir, ternyata imam sudah i'tidal, bangkit daripada rukuknya, maka ketinggalan satu rakaat. Setelah imam salam, maka kita bangkit kembali untuk menambah rakaat yang tertinggal. Jadi jangan ini pulang jangan sampai kada tahu ilmunya, merasa ketinggalan daripada imam. Imam ini sudah belaju serakaat, kita yang tertinggal ini belaju juga, baca cepat, baca Fatihah, rukuk berdahulu, sujud berdahulu. Sekiranya sudah sama rakaatnya lawan imam, hanya 4 imam. Kayak sembahyang kekanakan yang belum tahu dihukum, ini sembahyang berdahulu tuh. Padahal imam lagi baca Fatihah, ini rukuk sudah, rukuk sujud. Ketika sama rakaatnya 5, hanya 4. Ini jangan sampai kita mengumpati pulang. Ya, kalau sampai ada kita orang yang sudah tua mengumpati kayak itu, berarti alahan dari kekanakan lagi. Nah, jadi kapan menambah rakaat yang tertinggal? Yaitu setelah kita salam. Ya, setelah imam salam, setelah imam salam hanya nambah rakaat. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan Sayyidina Ali mengucapkan Alhamdulillah, Sayyidina Ali memuji Allah, bangkit Nabi daripada rukuknya, Rasulullah pun mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Artinya tujuan Rasulullah tadi mengucapkan itu kepada Sayyidina Ali yang telah memuji Allah, karena
Sayyidina Ali mendapati rakaatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga itu menjadi suatu sunnah, ya. Sehingga menjadi suatu sunnah sampai saat sekarang ini. Asal usulnya seperti itu. Sami Allah liman hamidah, mendengar Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akan Dia. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhanku, bagimu jua kepujian. Mil'us samawati, sepenuh-penuh 7 petala langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh-penuh 7 petala bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan juga sepenuh-penuh barang yang engkau kehendaki daripada sesuatu, kemudian daripada keduanya. Inilah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ruku itu dipenuhi dengan pujian kepada Allah, dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Jadi Rabbana lakal hamdu ini kepadamu lah ya Allah. Rabbana, Tuhan kami, laka, untukmu, alhamdu, segala macam pujian. Sebanyak-banyak pujian, kayak apakah banyaknya pujian hanya untuk Allah? Ya, 7 lapis bumi, 7 lapis langit dipenuhi dengan pujian, itu hanya untuk Allah saja. Bahkan selain daripada bumi dan langit dipenuhi juga dengan pujian, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, berarti dari kata-kata ini, daripada kalimat ini, kada berhak untuk mendapatkan pujian itu. Kayak apa kalau kita dipuji? Maka kalau kita dipuji, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sebab Allah lah kita dipuji oleh makhluknya. Nah, selama kita bisa mengembalikan kepada Allah, maka kita tidak jatuh kepada satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dipuji orang yang hebat, kita dipuji orang yang pintar, kita dipuji orang yang cerdas, kita dipuji orang yang gagah. Nah, kita dipuji macam-macam lah, segala pujian kan selalu kadang-kadang itu mengarah kepada kita. Maka jangan sampai ya ketika kita dipuji itu memang pujian itu adalah haknya kita. Memang pujian itu datangnya dari kita. Tapi hakikat hati kita seharusnya kayak apa? Ya, orang memuji kita pintar, maka hati kita, Allah lah yang memberi kepintaran. Alhamdulillah, Allah yang memberi kepintaran kepada kita. Kita dipuji oleh orang sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan, Piani, insya Allah sangat dermawan. Maka kita yang dipuji kayak itu kayak apa? Alhamdulillah, dalam hati lah, dalam hati. Alhamdulillah, Allah yang menjadikan aku orang yang dermawan. Jadi artinya kada ada dari kita tuh sama sekali kada ada. Semuanya adalah atas hidayah dari Allah, atas taufik dari Allah. Asbab semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita selalu mengembalikannya kepada Allah, maka kita akan selamat, tidak jatuh pada kesombongan. Jadi artinya kita ini merasa tetap diri kita ini kosong. Kita tetap merasa diri kita nol. Ya. Kegagahan diberikan oleh Allah, kekayaan dititipkan oleh Allah, kecerdasan dititipkan oleh Allah. Jadi kita yang kita miliki apa? Kada ada apa-apa. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab itu rasa sombong kita ataupun rasa takabur, rasa angkuh, insya Allah akan jauh dari kita apabila hati kita selalu bergantung dan mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bisa sombong itu kalau kada tabulik, kada bisa membulikakan, itu yang bisa sombong. Ya, oh memang harat aku nih. Nah, itu banyak tuh.
merasa memang kita yang haram. Oh memang sugih aku nih, memang merasa kita yang sugih, itu yang bahaya. Tapi selama kita bisa mengembalikan kepada Allah, insya Allah selamat. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita muraqabah. Arti muraqabah itu terus mengawasi hati kita ini, jangan sampai terlalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu. Ya. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Ya. Kullul hamdi, segala pujian hanya untuk Allah. Ditambah dalam doa Rabbana lakal hamdu, segala pujian hanya untuk Allah. Jadi kita nih Pak, ya, kalaupun kita dipuji itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran juga di antara yang bisa kita ambil, kita jangan sembarangan memuji orang. Kalau hendak memuji orang tuh dilihat-lihat dulu orangnya. Jangan sembarangan memuji orang. Kalau kita memuji orang, membuat hatinya menjadi bangga, membuat hatinya bisa jadi sombong, nah, berarti sama saja kita maulah orang itu berdosa. Karena dalam satu perkataan para ulama, orang yang memuji kawannya sehingga kawannya ini dengan pujian tersebut dia merasa menjadi sombong, dengan pujian tadi dia bisa jadi ria, ya, dengan pujian tadi dia bisa rusak hatinya, berarti sama saja kita ini menyembelih kawan kita sendiri. Nah, berdosa jadinya, kita yang memuji itu berdosa. Kalau kita memuji kada tepat sasaran. Tapi kalau kita memuji kepada orang yang ibaratnya tahu dihukum, tahu cara mengembalikannya, dipuji kada masalah. Rasulullah sering memuji sahabatnya karena Rasulullah tahu sahabat ini imannya sudah kuat. Dipuji kayak apapun inya kada bakal membanggakan dirinya. Dipuji kayak apapun inya kada bakal sombong. Maka Rasulullah kada masalah lagi memuji para sahabat. Yang masalahnya ketika kita puji orang, nah, orang ini bisa jadi rusak hatinya. Ini yang bahaya. Itu harus kita jaga juga. Jangan sembarangan memuji orang. Kemudian Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan ketika kita sujud. Bacaan ketika kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sujud ini adalah sebagai lambang tawadhu, sebagai lambang khudu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai lambang kerendahan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam sujud itu kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Apa anggota tubuh kita yang paling mulia? Yaitu kepala. Kepala kita angkat ke lantai. Jadi kepala kita adalah anggota tubuh kita yang paling mulia. Coba kepala kita dimainkan orang, kepala kita ditunjul-tunjul orang, sarik apa kada kira sarik? Karena orang yang memainkan kepala kita, menunjul-nunjul kepala kita, itu salah satu tanda penghinaan, ya, karena main kepala. Tapi kalau yang dimainkannya hanya tangan kita atau kaki kita kan tidak masalah. Tapi kalau sudah kepala, ya, dimemainkan, ditunjul, kan
pasti orang yang punya kepala itu pasti tersinggung, pasti marah, ya, karena anggota tubuhnya yang paling terhormat ya direndahkan oleh manusia. Nah, pada saat kita sholat, anggota tubuh kita yang paling mulia ini kita letakkan di tempat yang paling rendah. Ya, inilah menunjukkan bahwasanya kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ya, hilang semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya keperkasaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kegagahan, tidak ada kecerdasan, tidak ada, dan kekuatan pun tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah kita, sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Makanya sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud tidak diperbolehkan kepada selain Allah. Seandainya kata Nabi SAW ada sujud yang diperbolehkan selain kepada Allah, niscaya akan aku suruh para istri untuk sujud kepada suaminya, karena saking besarnya hak suami kepada istri. Tapi nyatanya sujud itu hanya boleh untuk Allah. Seandainya boleh sujud itu kepada makhluk, niscaya yang Rasul, yang Nabi Muhammad dahulukan adalah istri-istri harus sujud kepada suaminya. Tapi sujud kepada makhluk dilarang. Ya, sujud kepada manusia tidak boleh. Sujud yang diperbolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba kita hendak sujud di hadapan orang, di hadapan pejabat misalnya sujud kita, di hadapan siapapun sujud kita, ya, kada boleh. Itu diharamkan. Nah, bacaan doanya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika kita merendahkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, dengan sehina-hinanya kita rasakan diri kita di hadapan Allah, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan memujinya dengan kepujian. Makanya kalau ruku al-azim, kalau sujud al-a'la, karena kita sujud merendahkan diri dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ruku mengagungkan Allah, maka kelebihannya azim, Allah yang maha agung. Nah, kalau kita sujud ya kita rendah dan Allah yang tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah yang maha tinggi daripada segala-galanya. Allah yang tinggi ilmunya, Allah yang tinggi kekuasaannya, Allah yang tinggi kekayaannya, dan segala-galanya Allah yang maha tinggi sudah. Ya, sedangkan kita orang yang paling rendah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang menyia-nyiakan perbuatan kita. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah taala dan meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, disinilah Allah senang dengan kita. Ya. Perbuatan di dalam sholat yang paling disenangi Allah adalah sujud. Ketika kita benar-benar merasa rendah diri, hina diri kita kepada Allah, disitulah Allah ketuju lawan kita. Nah, artinya Allah kada ketuju lawan orang yang sombong. Allah kada ketuju lawan orang yang bangga diri. Tapi Allah ketuju kepada orang yang tawadhu, orang yang khudu, rendah diri, rendah hati, nah, orang yang tidak sombong. Ini yang Allah, orang-orang yang Allah sukai. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapapun yang merendahkan diri kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wadha'ahullah. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita merendah kepada Allah, ya, dengan bukti sujud kita kepada Allah, maka Allah
senang dan cinta kepada perbuatan kita, dan Allah pun akan mengangkat derajat kita. Ini kada sia-sia sujud itu. Sujud kita kepada Allah sih kada sia-sia. Semakin sering kita sujud berarti semakin suka Allah kepada kita, dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita kembali ingatkan bahwa sujud yang diperbolehkan hanya kepada Allah, dan hanya ada beberapa macam sujud juga yang disyariatkan. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, dan ada sujud di dalam sholat. Nah, kalau sujud di dalam sholat sama seperti yang biasa kita lakukan. Nah, ada sujud syukur, sujud syukur, ada juga sujud tilawah. Sujud syukur adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah yang di luar daripada dugaan kita. Berjualan biasanya olehan 50.000 sehari, sekalinya hari Senin olehan 1 juta keuntungannya, bersihnya. Nah, maka yang rezeki yang berlebih dari biasa dianjurkan kita untuk sujud syukur. Dan sujud syukur itu ya disunnahkan dengan cara berwudu terlebih dahulu, takbir dan sujud. Nah, itu anjuran sujud syukur yang bagus, yang seperti wudu dulu. Ya, udah wudu baru kita takbir, langsung sujud. Allahu Akbar. Apakah misalnya nikmat-nikmat yang kita dapatkan yang di luar dari dugaan kita? Anak kita lahir dengan selamat, sujud syukur, bagus. Ketika kena musibah, rumah kita selamat daripada musibah, sujud syukur. Kita selamat daripada kecelakaan, sedangkan kawan kita ataupun kendaraan yang lain kecelakaan, kita selamat, disunnahkan untuk sujud syukur. Orang yang sujud syukur menunjukkan dia bersyukur kepada Allah, dan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, terhadap nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah. Nah, kita ungkapkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita sujud syukur. Berarti salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah, memang Allah lah yang bisa memberikan nikmat yang kayak itu, maka kita sujud kepada Allah. Artinya kita kada kawa menggawi sorangan itu, kada kawa menghasilkan nikmat itu, kada kawa sorangan, kecuali atas pertolongan Allah. Kita sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka kata Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur kepadaku akan aku tambah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, artinya nikmat-nikmat yang kuberikan kalian kada hendak bersyukur, kada pernah bersyukur, maka inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Nah, ini adalah anjuran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan dalam sujud tadi adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dengan kepujian. Rabbil firli, duduk di antara dua sujud. Bacaannya adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan duduk di antara dua sujud, walaupun ini sunnah. Bacaan sujud itu sunnah. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunnah. Apa arti sunnah? Kalau kita gawi berpahala, kalau kita tinggal kada sampai membatalkan sholat. Kalau pian sujudnya berdiam aja, itu tetap sah sholatnya. Rukuknya kada membaca subhana rabbiyal azim wa berdiam aja,
tetap sah sholatnya, karena itu termasuk sunnah. Tapi alangkah baiknya kita baca, ya, semakin banyak bacaan kita, semakin kita ikuti sunnah-sunnahnya, semakin banyak pahalanya, dan semakin menambah kualitas ibadah sholat kita. Walaupun misalnya kita sembahyang baca yang wajib-wajib aja, sudah takbiratul ihram baca Fatihah, habis Fatihah ruku, kada bacaan nih, habis ruku i'tidal, berdiam juga, habis i'tidal sujud, berdiam juga. Nah, duduk di antara dua sujud berdiam, kada bacaan, boleh. Sujud kedua berdiam lagi. Tahiyat awal kita kada pakai tahiyat awal, langsung berdiri. Hanya membaca kita tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahkah salatnya? Sah selama rukunnya tagawi, rukun qauli dan rukun fi'li terpenuhi. Walaupun yang sunnah-sunnahnya kada terbaca, kada tagawi, sah salat kita, ya. Tapi masalah kualitas, masalah pahala pasti beda dengan orang yang mengerjakan sunnah-sunnah. Tapi ini akan menjadi solusi bagi orang yang hanya belajar. Orang yang hanya belajar kan kada mungkin langsung menghafal berataan, begamatan, bangsuran. Orang yang baru masuk Islam disuruh menghafal Fatihah dulu. Jadi jangan dipaksakan menghafal ayat. Pian harus hafal surah Wadduha misalnya. Ya, bisa kada jadi sembahyang, bisa kada jadi masuk Islam orang kalau kita paksakan seperti itu. Berikan keringanan, suruh dia hafal Fatihah, ya, seayat, 2 ayat, karena harus langsung selesai juga menghafal Fatihah itu. Seayat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hafal seayat, suruh sembahyang sudah. Ya, karena sholat itu ketika dia masuk Islam wajib sholat, walaupun Fatihah hanya hafal satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan hafal lagi sesudahnya. Ya sudah, cukup segitu aja. Sesudahnya apa? Ya baca Alhamdulillahirabbil alamin kah diulang sampai 7 kali, boleh. Ya. Karenanya kada ada hafal lagi ayat yang lain, yaitu aja diulang alhamdulillah. Fatihah kan 7 ayat, maka alhamdulillah diulang 7 kali. Itu untuk orang yang pemula, orang yang masuk Islam, ya. Karena di dalam agama itu ya disertai dengan kemudahan. Kada ada yang disulitkan di dalam agama. Tetapi hukum sholatnya tetap wajib, walaupun bacaannya masih belum bisa. Seayat-ayat, sahuruf-huruf kada ada hafal belum Fatihah nih. Ya sudah, inya sholat hanya mengikuti gerakan sholat. Kalau inya berimaman mengumpati gerakan imam sudah cukup. Hanyar dia dimasuk hanyar semalam di Islam. Wajibkah sholat hari ini? Oh, tetap wajib. Setelah dia mengucap syahadat, sholat sudah wajib pada saat itu. Karena pada zaman Nabi SAW ada orang hendak berislam, tapi inya mengatakan kepada Nabi, aku kada sanggup sembahyang, aku kada mampu untuk melaksanakan sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau ada uzur? Kata Nabi, tidak ada. Maka kalau kayak itu Nabi kada usah ingin masuk Islam. Karena orang yang Islam tapi kada sholat, maka kada ada gunanya agamanya itu. Agama Islam tanpa sholat tidak ada gunanya. Nah, sholat kada boleh ditinggalkan. Padahal ada orang hendak mau Islam tapi kada kau meninggalkan minuman, masih disuruh oleh Nabi, silahkan Islamnya aja nanti. Ya, orang masuk Islam masih kada kau meninggalkan zina, disuruh tetap Nabi masuk Islam. Tapi ketika ada orang hendak Islam beralasan kada kau menggawi sholat, maka kada usah masuk Islam. Ujar Nabi SAW, karena saking pentingnya sholat itu di dalam agama. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah berikan manfaat dan keberkahan, khususnya kepada Allah yang menyampaikan dan kepada hadirin yang mendengarkan, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah.
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan Allah, dan urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, dan pada umumnya kaum muslimin dan muslimat dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzal